Kisah horor part 2 masih menceritakan penunggu hutan yang jatuh cinta kepada gadis desa. Di kisah sebelumnya, Wirda sudah ditemukan dan sudah sadarkan diri dan mulai menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya sewaktu di hutan tersebut. Dan Wirda mulailah bercerita apa yang terjadi di dirinya waktu di hutan itu. Pagi itu, seperti biasa, Wirda pergi ke kebunnya sendiri untuk mendodos karet. Dan sekalian dia juga ikut membantu kebutuhan sehari-hari orang tuanya. Dan pas Wirda sampai di kebun karet miliknya, Wirda langsung bekerja untuk mengambil getah karet tersebut. Biasanya Wirda cuma pergi sendirian karena kebun karet itu terbilang cukup dekat dengan pemukiman penduduk setempat. Dan setelah mendodos pohon karet, Wirda mulai mencium seperti bau asap rokok di belakangnya. Dan Wirda langsung menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun di kebun itu selain Wirda sendiri. Dan Wirda berpikir, mungkinkah bau itu cuma bawaan angin saja? Dan tanpa merasa ada yang aneh, Wirda mulai melanjutkan pekerjaannya lagi. Dan lama-kelamaan Wirda merasa ada seseorang yang sedang mengikutinya dari belakang. Dan Wirda sering menoleh ke belakang untuk memastikan apakah betul ada seseorang yang mengikutinya. Tapi tetap saja Wirda tidak menemukan apa-apa di sekelilingnya. Dan setelah Wirda berjalan lagi ke pohon karet selanjutnya, Wirda mencium lagi bau asap rokok yang tadi. Kali ini baunya begitu pekat dan begitu dekat yang dirasakan Wirda. Lalu Wirda mencari di sekelilingnya di mana asal bau asap rokok tersebut. Dan saat Wirda mencari-cari bau asap rokok tersebut, Wirda langsung dikagetkan dengan sesosok laki-laki yang berdiri di hadapan Wirda. Wirda mulai panik dan menanyakan kepada sosok laki-laki itu, "Kamu siapa? Dan kamu kenapa ada di depanku?" kata Wirda dengan wajah yang sangat ketakutan. Lalu laki-laki itu menjawab, "Saya adalah penunggu hutan ini. Tapi kamu jangan takut. Saya bukan mau menakutimu dan bukan mau mengganggumu." Dan Wirda menjawab lagi, "Apa? Penunggu hutan ini? Itu tidak mungkin." Lalu Wirda berlari dengan kencangnya karena saking ketakutan. Dan tidak tahu sudah berapa lama Wirda berlari dengan kencangnya, Wirda tetap tidak menemukan jalan untuk keluar. Dan pada akhirnya Wirda kembali lagi ke tempat yang semula tadi. Dan di situ Wirda menangis sejadi-jadinya karena dalam ketakutan Wirda tidak kunjung juga menemukan jalan untuk keluar dari hutan tersebut. Tiba-tiba laki penunggu hutan tadi muncul lagi di hadapan Wirda. Laki-laki itu berkata, "Wirda, kamu jangan takut denganku." Lalu mata Wirda langsung terbelalak mendengar laki-laki misterius itu memanggil namanya. Dan Wirda berkata, "Kamu dari mana tahu namaku?" Lalu laki-laki itu tersenyum. "Aku sudah lama mengenalmu, Wirda." Mendengar hal itu, Wirda semakin ketakutan. Tetapi Wirda memberanikan diri untuk bertanya lagi kepada laki-laki misterius itu. "Tapi aku baru kali ini melihatmu di sini," kata Wirda. Dan laki-laki misterius itu menjawab lagi, "Iya, karena kamu tidak pernah melihatku." Dan sebenarnya menurut penglihatan Wirda, laki-laki itu seperti manusia biasa, malah lebih tampan dari laki-laki yang pernah Wirda kenal sebelumnya. Wajahnya tidak menunjukkan seperti penunggu hutan yang menyeramkan. Malah Wirda baru pertama kali ini melihat sosok laki-laki setampan itu. Kulitnya putih, badannya bagus, rambutnya hitam, dan matanya begitu tajam menatap Wirda. Dan Wirda memberanikan diri untuk bertanya lagi, "Kenapa kamu mengikutiku dan kamu mau apa denganku?" Dan laki-laki penunggu hutan itu menjawab, "Aku kasihan melihatmu, Wirda. Setiap hari kamu bekerja dengan keras untuk mendodos karet di hutan ini dan tanpa ditemani oleh siapapun. Dan kamu tidak pernah istirahat satu hari pun. Hujan pun kamu tetap pergi ke kebunmu.
Makanya setiap hari aku kesini untuk melihatmu. Dan sampai kapan kamu Wirda akan bekerja seperti ini? Dan Wirda langsung terdiam mendengar laki-laki misterius itu berkata seperti itu kepadanya. Perkataannya seperti manusia biasa. Tidak ada sedikit pun Wirda merasa takut terhadap pembicaraan itu. Karena Wirda tidak ada merasa takut lagi, dan mereka mulailah bercerita tentang banyak hal, dan Wirda sudah merasa dekat dengan laki-laki misterius itu. Dan setelah beberapa lama mereka bercerita, laki-laki misterius itu lalu mengajak Wirda ke suatu tempat. Tanpa pikir panjang dan tanpa Wirda sadari, Wirda langsung mau atas kemauannya sendiri. Dan pergilah mereka ke suatu tempat. Dan saat itu pikiran Wirda tidak ada lagi memikirkan tentang keluarganya dan kesehariannya. Ternyata Wirda dibawa oleh laki-laki itu ke kampung gaib yang tak kasat mata. Di situ semua makhluk-makhluk gaib sudah menanti kedatangan Wirda. Tapi wajah mereka menyerupai manusia biasa. Makhluk-makhluk gaib itu sangat ramah menyambut kedatangan Wirda. Waktu Wirda diajak oleh laki-laki gaib itu, ternyata yang tadinya itu hutan belantara dan semua pohon-pohon karet berubah menjadi perkampungan yang sangat padat penduduk dan mempunyai jalan raya dan banyak rumah-rumah yang besar dan indah-indah. Dan Wirda langsung terpesona melihat semua itu. Dan ternyata laki-laki gaib itu yang tadinya dia duduk di atas ranting pohon, sekarang ranting pohon itu berubah menjadi sebuah mobil yang sangat bagus. Wirda tidak henti-hentinya terpesona melihat hal-hal di sekelilingnya yang sebelumnya belum pernah dilihat Wirda di kampungnya sendiri. Dan Wirda dibawalah oleh laki-laki misterius itu masuk ke mobil mewahnya. Setelah Wirda sampai di rumah laki-laki gaib itu, ternyata laki-laki itu sangat kaya sekali. Rumahnya bak istana, dan apa yang Wirda inginkan ada semua di situ. Wirda diladani seperti ratu di rumah laki-laki misterius itu. Dan Wirda sudah terlena dengan keindahan dan kenyamanan di situ. Dan laki-laki gaib itu ternyata mau mempersunting Wirda untuk dijadikan seorang istri. Dengan senang hati, Wirda mau menerima laki-laki gaib itu untuk menjadi suaminya. Dan mulailah makhluk-makhluk gaib di situ sibuk mempersiapkan pernikahan Wirda dengan laki-laki itu. Dan sekalian mereka juga akan merayakan kedatangan Wirda sebagai manusia yang akan tinggal di tempat mereka, yaitu di kampung gaib. Hari yang ditunggu-tunggu sudah datang. Wirda dan laki-laki gaib itu mau melangsungkan pernikahan di hari itu juga. Dan terjadilah hal yang tidak diinginkan oleh penduduk kampung gaib tersebut. Tiba-tiba suara gong terdengar dari kejauhan. Dan suara orang-orang berteriak memanggil nama Wirda saling bersautan. Dan orang-orang yang mencari keberadaan Wirda itu ternyata orang-orang yang di kampung Wirda yang sudah kehilangan Wirda dalam beberapa hari ini. Dan mereka berteriak kepada orang-orang makhluk gaib itu, kalau Wirda tidak dikembalikan dengan secepatnya, maka mereka akan membakar hutan-hutan yang ada di sekeliling kampung gaib itu. Tapi Wirda tidak mau pulang, karena Wirda sudah terlena dan nyaman di kampung gaib tersebut. Wirda tidak merasakan capek lagi untuk mendodos karet. Dan apa yang diinginkan Wirda selalu dipenuhi oleh laki-laki misterius tersebut. Dan saat pernikahan mau dilangsungkan, masyarakat setempat di kediaman Wirda akan melakukan ritual di hutan tersebut. Dan pada akhirnya penduduk gaib yang ada di hutan tersebut merasa kepanasan dan badannya terasa semuanya terbakar dan tidak tahan mendengar ritual-ritual yang dibacakan oleh masyarakat penduduk setempat untuk mencari keberadaan Wirda. Dan akhirnya Wirda dikembalikan oleh mereka di tepi sungai yang ada di kampung tersebut. Dan sebelumnya, menjelang Wirda dikembalikan oleh orang-orang gaib itu, Wirda dibekali oleh orang-orang gaib tersebut dengan nasi bungkus. Dan pada saat masyarakat di kampung Wirda menemukan Wirda di tepi sungai, masyarakat tersebut membuka bungkusan yang dipegang Wirda di tangannya. Ternyata isinya sangat mengejutkan. Isinya itu berupa ulat dan belatung-belatung dan serpihan-serpihan kayu yang sudah lapuk.
Ternyata Wirda selama ini telah memakan belatung-belatung dan serpihan-serpihan kayu-kayu lapuk di kampung makhluk gaib tersebut. Dan pada akhirnya beruntunglah Wirda karena sudah dikembalikan di kampung halamannya. Dan sekianlah cerita penunggu hutan yang jatuh cinta kepada gadis desa.